Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Jaman di Materi Sejarah Channel. Hari ini kita akan membahas bagaimana perjuangan Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Nah, saya ingin mengutip salah satu kata-kata dari Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena kamu melawan bangsa sendiri. Nah, kemerdekaan yang telah kita raih dalam perjalanannya memang tidaklah mudah. Ancaman terus datang dari mana-mana, dari berbagai lini, termasuk dari bangsa sendiri. Hari ini kita akan bahas bagaimana ancaman disintegrasi itu muncul. Ya, nah di sini sudah dituliskan ada peta konsep. Ini saya ambil dari buku Sejarah Indonesia untuk kelas 12. Di sini ada perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa 1948 sampai 1965. Ada ketegangan dan gejolak di dalam negeri, peristiwa yang terkait dengan ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Dan semuanya kita akan mengambil hikmah ya, dan ingatan kembali akan keteladanan tokoh-tokoh yang berperan dalam mempertahankan keutuhan bangsa tersebut, seperti itu. Nah, seperti apa? Tentu tidaklah mudah ya. Kita tahu bahwa Indonesia diisi oleh berbagai macam bangsa, sehingga perlu satu hal untuk mengikat semua itu, yaitu nasionalisme. Bagaimana ikatan nasionalisme itu bisa muncul di tengah-tengah kita akan lihat. Namun hari ini kita akan membahas bagaimana apa saja konflik-konflik atau pergolakan-pergolakan yang muncul balik di bidang ideologi, kepentingan, sistem pemerintahan. Nah, selanjutnya ya, di bidang ideologi, pergolakan akibat perbedaan ideologi itu ada 3. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948, yang kedua adalah pemberontakan DITI, dan pemberontakan G30 SPKI. Nah, kita tahu semua pemberontakan tadi itu berdasarkan dari ideologi ya. Di sini ada yang berideologi karena komunis, ada juga ideologi karena ideologi agama. PKI itu pasti ideologinya adalah ideologi komunis, sedangkan DITI adalah dasarnya ideologi agama. Nah, menurut Herbert Feith, di sini dituliskan, seorang akademisi berasal dari Australia, setidaknya setelah 1955, Indonesia terbagi dalam 5 kekuatan utama. Yang pertama nasionalisme radikal, yang di dalamnya ada PNI. Yang kedua adalah agama Islam ya, di dalamnya ada NU dan Masyumi. Lalu yang kedua ada komunisme ya, yang di dalamnya ada PKI. Dan ada sosialisme demokrat, ada di dalamnya PSI. Dan juga ada tradisionalis Jawa. Nah, 5 kekuatan tadi saling memunculkan ideologinya masing-masing. Seperti itu, sehingga terjadi konflik di sana. Detailnya nanti kita akan bahas. Lalu yang kedua yaitu pergolakan akibat kepentingan ya. Pergolakan akibat kepentingan ini muncul karena sebagian kelompok itu tidak setuju dengan adanya perubahan. Di sini ditekankan adalah bagaimana yang terjadi pada posisi KNIL. KNIL itu apa? Yaitu tentara bentukan Belanda. Dia tidak mau ketika Indonesia merdeka dia digantikan oleh tentara yang lain, sehingga di sana terjadi konflik kepentingan. Di dalam konflik kepentingan ini ada 3 peristiwa, ada pemberontakan APRA, ada pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. APRA itu Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, kesemua itu terjadi karena apa? Yaitu karena konflik kepentingan. Yang selanjutnya itu pergolakan yang terjadi akibat sistem pemerintahan. Dalam kategori ini ada 3 peristiwa juga, yaitu pemberontakan PRRI, yang kedua adalah pemberontakan Permesta, yang ketiga adalah persoalan negara federal atau BFO. Nah, soal sistem federal ini muncul ketika adanya perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati menyatakan bahwa Indonesia akan membentuk RIS, di mana RI ada di dalam RIS. Nah, BFO sendiri merupakan suatu lembaga yang menaungi negara-negara bagian, negara Pasundan, negara Indonesia Timur, dan negara-negara bagian lainnya.
Pada awalnya BFO ini dibuat atas prakarsa Belanda, untuk kepentingan Belanda memang awalnya. Tapi lama-lamaan negara-negara bagian yang ada di BFO itu mulai netral dan akhirnya dia memihak ke Indonesia. Lalu yang konflik dua sisanya yaitu tentang PRRI dan Permesta itu terjadi karena adanya konflik sistem pemerintahan di mana terjadi ketidakadilan antara pusat dan daerah. Nah, kritik atas pusat dan daerah ini yang kemudian muncul konflik yang namanya PRRI Permesta. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, kita akan kaji yang pertama dulu adalah bagaimana konflik ideologi muncul. Tadi 3 ya, yang pertama PKI Madiun, yang kedua DITI, yang ketiga adalah G30 SPKI. Nah, kronologinya seperti apa ya? Nah, ini kita lihat. Pada 18 September 1948, PKI membentuk Front Nasional. Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun. Karena jaraknya, Amir Syarifuddin ini dia adalah orang yang bertanggung jawab atas terjadinya konflik. Dia diberhentikan dari Perdana Menteri, kemudian dia bergabung dengan Amir Syarifuddin, kemudian akhirnya memberontak dengan pemberontakan PKI. Lalu kemudian bagaimana akhirnya? Akhirnya pada November 1948 operasi militer dinyatakan selesai. Selanjutnya adalah pemberontakan DITI. DITI ini kepanjangan dari Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Nah, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dialah pemimpin dari DITI ini yang terjadi di Jawa Barat. Latar belakangnya apa? Dia kecewa terhadap pensiun, di mana pada Agustus 1949 membentuk Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat. Perkembangannya kemudian DITI ini menyebar ke berbagai daerah dengan cepat, seperti di Jawa Tengah, ya, di Sulawesi di Selatan ada Kahar Muzakar, ada Kalimantan Selatan, dan ada di Aceh. Penumpasannya, ya, untuk menumpas pemberontakan DITI, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dengan cara damai. Salah satu operasi yang terkenal adalah operasi Pagar Betis, di mana di Gunung Geber, itu dekat rumah saya. Di sana akhirnya Kartosuwiryo ditangkap. Yang selanjutnya adalah pemberontakan G30 SPKI. Latar belakang persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Kita tahu sejak Soekarno menjadi presiden dalam demokrasi terpimpin, hubungan antara PKI dan Angkatan Darat itu tidaklah baik. Saling berebut pengaruh Angkatan Darat dengan PKI. Nah, jalannya seperti apa ya? Pada 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kuntung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti komunis. Nah, untuk menumpas hal itu, yaitu menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, karena memang diculik di sana, ya, di lapangan Merdeka. Terus yang kedua adalah merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi. Yang ketiga, membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Yang ketiga adalah membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Nah, dokumen pentingnya adalah Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Untuk menumpas G30 PKI ini, kemudian dibuatlah yang namanya dokumen Surat Perintah 11 Maret yang disinyalir sampai sekarang belum ketemu dokumen aslinya yang mana. Nanti kalian akan belajar di sejarah yang paling penting dalam sumber sejarah adalah sumber pertama atau sumber primer. Nanti dokumen ini sumber primernya sampai sekarang tidak ada. Yang ada adalah salinannya saja berupa fotokopi, ya, seperti itu. Nah, ini adalah korban-korban dari G30 SPKI. Yang pertama ada Ahmad Yani, Majen Suprapto, Majen Haryono, Brigjen Sutoyo, Brigjen DI Panjaitan, Majen S. Parman, dan Letu Tandwi. Nah, itu adalah konflik-konflik yang terjadi akibat adanya benturan konflik ideologi. Nah,
kalian harus belajar bahwa memang ideologi kita, ideologi negara Indonesia ini sudahlah final, yaitu Pancasila. Sehingga orang-orang yang ingin mengganti ideologi itu sudahlah pasti akan berhadapan dengan negara, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pergolakan akibat kepentingan, ya. Di sini ada 3 peristiwa, itu pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang kedua pemberontakan Andi Aziz, yang ketiga pemberontakan RNS atau Republik Indonesia. Nah, pemberontakan APRA seperti apa? Ya, tokoh utamanya adalah Raymond Westerling. Dia adalah salah satu petinggi, ya, waktu itu di KNIL, Tentara Kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Nah, tentara-tentara ini itu ada di beberapa daerah, ya, di beberapa daerah kekuasaan. Nah, awalnya latar belakang yang muncul adalah ketidakpuasan pejuang terhadap kebijakan pembentukan APRIS. Nah, KNL ini tidak setuju dengan dibentuknya APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, kita tahu setelah KMB itu Indonesia membuat angkatan perang sendiri. Republik Indonesia setelah KMB menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, di mana di dalamnya ada APRIS. Nah, KNL ini, Westerling ini tidak setuju dengan adanya APRIS dan ingin mempertahankan terus negara Pasundan, gitu, ya. Nah, ingin mempertahankan negara Pasundan dan ingin agar KNIL ini menjadi, ya, tentara federal di Pasundan itu. Akhirnya seperti apa? Westerling pun mengultimatum pemerintah RIS agar melaksanakan keinginannya. Namun waktu itu akhirnya RIS tidak menerima itu. Ada perintah diperintahkan untuk melawan atau menangkap Raymond Westerling. Nah, karena ultimatumnya ditolak, maka ya secara mendadak Westerling kemudian bergerak di Bandung, ya, membunuh secara mendadak ratusan pasukan divisi Siliwangi saat itu dan menguasai beberapa kota di Bandung. Terus setelah itu dia pun akhirnya menuju Jakarta, ya, ingin membunuh Menteri Pertahanan waktu itu, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Namun alhamdulillah semua itu bisa digagalkan oleh pemerintah RIS waktu itu. Selanjutnya adalah jalannya pemberontakan, ya. Jalannya pemberontakan, ya, Indonesia RIS berhasil melemahkan lah, ya, APRA. Karena di akhir 1950 pasukan APRA mulai tercerai-berai karena Raymond Westerling pun akhirnya pergi atau kabur ke Belanda, ya. Karena dia kabur ke Belanda, akhirnya pasukan APRA pun tercerai-berai, ya. Akhirnya APRA pun menerima RIS dan bergabung bersama APRIS. Ini adalah korban Westerling waktu itu. Ini adalah potret-potret yang terjadi di Bandung waktu itu, ya. Ini adalah gambarannya seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Nah, sama dengan APRA, jadi baik APRA, Andi Aziz, dan RMS itu adalah pemberontakan yang berlatarkan kepentingan apa? Nah, mereka ini adalah sama-sama dari HNIL atau sama-sama berkepentingan di daerahnya masing-masing. Dia tidak mau menerima kedatangan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tidak mau menerima APRIS karena takut kekuasaan yang telah dia peroleh sebelumnya itu hilang. Nah, di sini kita akan masuk ke pemberontakan Andi Aziz. Di Andi Aziz, ya, sama, ya, latar belakangnya adalah pembentukan APRIS, gitu, ya. Nah, pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai Makassar. Andi Aziz sama dengan APRA. Dia tidak setuju dibentuknya APRIS dan menolak kedatangan APRIS di Makassar. APRIS tetap mengirimkan APRIS ke Makassar karena Makassar adalah bagian dari Indonesia. Nah, karena pemerintah RI waktu RIS itu tidak menanggapi keinginannya Andi Aziz, maka Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai Makassar. Ya. Nah, karena Andi Aziz ini telah melakukan hal itu, maka RIS pun mengultimatum terhadap Andi Aziz. Ultimatum itu apa? Ada beberapa yang tidak tahu. Ultimatum itu adalah istilahnya ancaman, gitu, peringatan kepada seseorang agar melaksanakan keinginan yang mengultimatum.
Dalam hal ini, si ultimatumnya apa? Yaitu dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta. Itu ultimatumnya. Ya. Jadi kalau misalkan tidak dilaksanakan ultimatum itu, maka jalan terakhir adalah penyerangan atau lewat jalan militer gitu ya. Kalau misalkan tidak melapor diri, maka jalan militer lah, penumpasan militer yang akan dilaksanakan seperti itu. Nah, lalu bagaimana, apakah Andi Aziz datang memenuhi ultimatum RIS atau tidak? Nah, dia sebenarnya datang ke Jakarta waktu itu, akan tetapi dia telat gitu. Lebih dari 4x24 jam ketika dia datang ke Jakarta, pasukan dari RIS itu sudah pergi ke sana, ke Makassar ya, lewat Kolonel Kawilaran. Nah, Andi Aziz tetap diamankan di Jakarta dan pasukannya yang terlanjur berontak di sana akhirnya berhasil ditumpas oleh Kolonel Kawilaran. Lalu bagaimana Andi Aziz sendiri ya? Akhirnya Andi Aziz ya ditangkap dan diadili secara militer dan dihukum penjara ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana tentang pemberontakan RMS? Nah, ini adalah tokoh dari RMS ya, Republik Maluku Selatan. Yang namanya juga sudah jelas ya, bahwa RMS ini menginginkan ya kemerdekaan terpisah dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. Tokohnya siapa? Yaitu adalah Dr. CLS Sumokil, pemimpin pemberontakan RMS. Ya. Nah, kebijakan pemerintah NIT waktu itu yang gabung ke RI yang berupaya membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya dalam NKRI ya, dari RIS ini ada kan, setelah RIS dibentuk ada keinginan untuk membuat RIS itu dibubarkan menjadi NKRI lagi. Nah, Sumokil tidak setuju dengan hal itu. Nah, karena dia tidak setuju dengan hal itu, maka dia memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan. Nah, pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara KNIL di Ambon. Nah, bagaimana untuk menghadapi ini? Untuk menghadapi pemberontakan RMS sebenarnya sudah dijalankan ya. Pemerintah Indonesia sudah menempuh cara damai lewat Dr. Lenina, cuman memang tidak berhasil. Nah, karena tidak berhasil perundingan itu, cara damai, akhirnya satu-satunya jalan adalah operasi militer untuk menumpas RMS ini, yaitu lewat Kolonel Kawilaran. Nah, akhirnya ya dengan kekuatan sebenarnya berlarut cukup lama ya, bayangkan dari 50 sampai 63 RMS ini ada di Maluku sana. Dia Sumokil pun memimpin pemberontakan. Nah, jadi dalam buku sejarah Indonesia itu diceritakan bahwa kita kesulitan ya menghadapi RMS karena memang pasukan KNIL yang dari Maluku ini dia pasukannya pasukan komando, jadi setingkat lebih tinggi. Memang secara militer dia bagus, tapi namun akhirnya tetap bisa ditumpas ya. 2 Desember 1963 akhirnya ditangkap dan Sumokil dihukum mati ya, seperti itu. Nah, jadi dari dari APRA, dari Andi Aziz sampai ke RMS itu pergolakan sama, yaitu di bidang kepentingan terhadap ketentaraan dan kepentingan terhadap kekuasaan di daerahnya masing-masing. APRA, Westerling dengan kekuasaannya yang ada di Jawa Barat, jabatannya Jawa Barat, Andi Aziz yang ada di Makassar, dan RMS ini Sumokil yang ada di Maluku, seperti itu ya. Nah, itu dari kepentingan. Sekarang masuk ke yang ketiga, yaitu pergolakan karena sistem pemerintahan. Di dalamnya ada PRRI, ada Permesta, dan yang terakhir ada negara federal dan BFO ya. Nah, seperti apa pemberontakan PRRI ya? Nah, adanya kecemburuan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dan sebenarnya PRRI dan Permesta itu adalah pemicunya sama ya, yaitu adanya kecemburuan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kenapa? Karena memang ada ketidakadilan proporsi pembangunan yang ada di pusat dengan daerah. Seperti itu. Nah, dari adanya kecemburuan dan kekecewaan ini,
akhirnya ternyata meluas terhadap tuntutan otonomi daerah. Nah, kekecewaan tersebut kemudian diwujudkan dalam pembentukan dewan-dewan daerah, di mana dewan-dewan daerah ini ada 4 ya, yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Dari sana kemudian selain dari ada tuntutan daerah ini, ternyata didukung juga oleh orang-orang yang dari pusat. Seperti di sini ada Saprudin Prawira Negara, ada Burhanuddin Harhab juga, yang kemudian Syarifudin ini diangkat menjadi Perdana Menteri di PRRI ini. Sebenarnya Nasution waktu itu sebagai jenderal sudah ingin menempuh cara damai, namun karena memang tidak terselesaikan dengan cara damai, akhirnya ya dibuatlah beberapa operasi untuk menumpas pemberontakan PRRI ini. Ya, di sini pemerintahan melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas ya, Operasi 17 Agustus, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Nah, setelah ini pembentukan operasi itu akhirnya kemudian PRRI dapat ditumpas. Lalu selanjutnya pemberontakan Permesta ya. Nah, sebenarnya PRRI dan Permesta ini adalah sejalan dan senafas karena memang Permesta lahir sebagai dukungan terhadap PRRI ya. Nah, di sini dilihat dari latar belakangnya juga sama, yaitu tidak puas dengan pembagian alokasi biaya dan pembangunan dari pemerintah pusat. Nah, pada 2 Maret 1957 Vence Sumual ya, Vence Sumual itu adalah Dewan Manguni ya, tadi ya di awal di PRRI disebutkan. Nah, Dewan Manguni ini dipimpin oleh Vence Sumual. Nah, Vence Sumual ini yang kemudian memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Setelah itu akhirnya dilancarkan operasi gabungan, yaitu Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Minto Hendraningrat, dan Operasi Sabta Marga satu yang dipimpin oleh Letkol Sumarsono. Nah, setelah mereka akhirnya ditangkap dan dipenjara, kemudian tahun 1961 pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322 tahun 1961 memberikan amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat dalam Permesta. Amnesti itu apa ya? Pengampunan ya dari presiden. Kenapa diampuni mereka? Padahal kan mereka juga memberontak. Nah, di sini berbeda halnya dengan Andi Aziz ya, dengan yang lain. Jika di RMS itu RMS membentuk republik sendiri, nah ingin membentuk negara sendiri, nah di Permesta dan PRRI sebenarnya adalah sebagai kritik terhadap pemerintah. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya presiden mau membuat atau memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat dalam PRRI dan Permesta ini. Nah, itu yang di bidang sistem pemerintahan yang pertama. Tadi ada otonomi daerah ya, DPR RI dan Permesta, soal hubungan daerah dan pusat. Juga tentang alokasi dana yang ada di pemerintah dengan pusat. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan negara federal dan BFO. Kita tahu BFO adalah negara atau badan musyawarah dari negara-negara federal. Badan musyawarah negara federal kecuali RI dalam RIS ya. Jadi setelah perjanjian Linggarjati kita membentuk RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, Republik Indonesia Serikat ini di dalamnya ada RI, ada negara-negara lainnya, negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur, dan negara-negara lainnya. Nah, dengan di BFO ini, nah negara-negara tersebut dipertemukan oleh siapa? Yaitu oleh Van Mook yang ingin menegakkan kekuasaan Belanda kembali di Indonesia. Nah, dalam BFO ini terdapat 2 golongan, yaitu golongan federalis pro Belanda yang ingin mempertahankan bentuk federal, dan golongan federalis pro republik yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan. Nah, dalam BFO ini, apalagi setelah adanya agresi-agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, perpecahan pun kian meruncing ya antara dua kubu ini. Nah, dari dua kubu ini, yang pro federalis adalah dari Sultan Hamid ya, dari Kalimantan, dan Mansur dari Sumatera Timur. Nah, kalau misalkan di federalis pro republik itu ide Anak Agung Gede ya, dia yang ingin masuk ke negara kesatuan, dan juga dari Adil Puradireja dan Jumhana dari negara Pasundan. Ada perbenturan dua golongan ini yang kemudian
terus ya berseteru ingin mengajak negara-negara federal lainnya untuk bergabung dengan golongannya masing-masing, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian RIS. Nah, akhirnya ingin kembali ke NKRI, dan akhirnya pada 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan. Itulah materi mengenai ancaman disintegrasi bangsa di bagian kepentingan dan di bagian sistem pemerintahan. Nah, dari dua ini, dari kemarin kita bahas bahwa dari ketiga bidang ini sama ya, bahwa konflik yang terjadi, disintegrasi bangsa yang terjadi itu sangatlah merugikan bangsa. Kita harus menyadari bahwa konflik, potensi disintegrasi ini masih tetap ada. Maka mari kita bersatu dan bersatu menegakkan NKRI. Oke, itu adalah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like jika suka, dislike jika tidak suka. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Oh iya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan pilih mana yang akan dibahas, mana yang kita kaji sama-sama. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.